Perempuan ayat ganjil, bapak-bapak atau laki-laki ayat-ayat yang genap. Perempuan ayat yang ganjil, kemegahan bait suci yang baru. Perempuan 3. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, imam besar dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Itulah jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah semua kita yang memiliki firman Allah, membaca, menyimpan dan melakukannya dalam seluruh hidup tiap-tiap hari. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Perjalanan 31 tidak terasa di bulan Agustus. Ada banyak pengalaman-pengalaman manis, tapi tentu juga ada yang pahit. Ada yang ringan, ada yang begitu berat sampai. Tapi kita percaya jika kita boleh kumpul hari ini, bersekutu dan bersyukur hari ini, itulah anugerah Tuhan. Kita tidak bisa menambahkan hari-hari hidup kita tanpa Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Mari katakan kiri kanan, Tuhan baik bagi kita. Itulah kebaikan Tuhan yang patut kita syukuri bersama-sama. Bacaan dari dari kitab Hagai ini yang diturunkan oleh Sinode dengan tema janji penyertaan dan berkat Tuhan bagi umat dan negeri. Ada janji penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan bagi umatnya dan bagi negerinya. Hagai ini dia punya arti perayaan, ya. Salah satu dari nabi kecil dalam perjanjian lama. Bahkan juga kitabnya menjadi salah satu dari kitab yang pendek. Hanya 2 pasal. Ya. Tergolong kitab yang terpendek dalam Alkitab. Dan berisi tentang perintah Tuhan dan membangun kembali bait Allah. Perintah untuk bangun bait Allah, rumah Tuhan yang sudah runtuh oleh Babilonia waktu itu. Dan di saat umat Tuhan kembali setelah 70 tahun Babilonia kembali, dan perintah Tuhan, kamu bangun lagi itu bait Allah. Mereka yang membangun bait Allah itu janji Tuhan mereka diberkati, karena Tuhan sendiri yang akan bersama-sama. Tuhan yang memimpin umatnya. Itu dia yang ada di dalam ayat yang kelima dari bacaan kita.
Dari pasal 2. Tapi sekarang kuatkanlah hatimu hai Zerubabel. Demikian firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yosadak imam besar. Kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri. Demikian firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Kalau Tuhan berjanji tidak ada yang bisa blok. Ya dan amin. Persoalannya kadang-kadang di dalam diri kita. Betulkah tidak? Kok terlalu lama ya Tuhan? Kadang-kadang kita bernegosiasi. Tuhan bilang sabar. Waktuku bukanlah waktumu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana janji Tuhan ini penyertaannya bagi umat saat mereka membangun kembali bait Allah. Karena di situ aku tinggal. Di situ aku menetap. Nah, bagaimana ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7? Allah meneguhkan janjinya melalui penyertaannya kepada umat bahwa rohnya tinggal. Karena itu jangan takut ketika kamu bekerja. Tuhan ada bersama-sama. Bahkan di tengah-tengah kekurangan ini, kekurangan itu, Tuhan sendiri yang mencukupi. Di tengah-tengah keterbatasan, Tuhan yang siapkan. Segala yang mereka perlukan tersedia. Karena Tuhan yang janji, Tuhan yang siapkan. Ayat yang ke-6. Tapi sekarang kuatkanlah hatimu. Jangan bimbang begitu. Kuatkan. Yakinkan dirimu. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari tanah Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Ini bicara tentang bagaimana penyertaan Tuhan. Dari masa lampau keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan, pemberontakan, pembuangan. Allah adalah Allah yang menyertai senantiasa. Tuhan bahkan menggoncangkan ya, langit dan bumi, laut dan darat, segala bangsa untuk mendatangkan segala sesuatu yang indah, berkat yang indah. Ayat yang ke-8, aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang-barang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku memenuhi rumah itu dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Itu janji Allah kepada Israel. Segala yang mereka perlukan dicukupi. Semua didatangkan hal-hal yang indah, segala sesuatu yang indah yang dibutuhkan untuk bait Allah. Dan Allah mengingatkan kembali bagaimana janjinya itu dalam penyertaannya, bahwa dunia ini kepunyaan Allah. Apa yang kurang sih? Aku akan cukupi ya. Mengalir dari berbagai-bagai bangsa untuk cukupkan kebutuhan untuk pembangunan bait Allah. Karena pembangunan bait Allah yang kedua ini, ayat yang ke-9, kepunyaan kula perak, kepunyaan kula emas. Demikian firman Tuhan semesta alam. Pembangunan bait Allah yang kedua ini akan lebih megah. Itu ayat yang ke-10. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, lebih megah dari yang semula. Karena itu pastikan berkat-berkat Tuhan memenuhi seluruh kehidupan umat. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa pengertian ayat-ayat ini, bacaan ini bagi kita zaman sekarang? Nah, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang memahami dan memberi perhatian bagi pembangunan bait Allah atau rumah Tuhan, hidupnya pasti akan diberkati. Dengan menyadari bahwa segala berkat yang ada padaku adalah dari Tuhan. Bukankah kadang-kadang orang memberi bagi pekerjaan Tuhan, kadang-kadang sungut. Kok itu lagi, sumbang lagi, beri lagi. Loh, yang punya hidup ini siapa? Kalau bukan Tuhan. Nah, sebaliknya orang yang tidak peduli dengan pembangunan rumah Tuhan, ya sesungguhnya tidak ada berkat. Ya, rumah Tuhan secara fisik, bangunan. Dalam rancangan kita untuk kedepannya sudah terbentuk panitia pembangunan bait Allah. Berkatnya ada di mana? Berkatnya ada di tiap-tiap keluarga Allah yang memiliki persekutuan GKI Pengharapan. Bukan di luar-luar. Pertama dalam kehidupan keluarga, dalam jemaat itu sendiri. Ada punya rasa memiliki begitu. Mungkin 1-2 rupiah.
Tapi diberi dengan sukacita, jangan dengan sungut. Itu kan yang firman Tuhan, berilah dengan sukacita, bukan dengan sungut-sungut. Nah demikian juga kita sebagai orang-orang percaya, umat Tuhan, jemaat pengharapan, yang menghendaki pembangunan rumah Allah ke depan. Nah firman ini bicara tentang pembangunan bait Allah. Israel setelah 70 tahun di Babilonia dibawa pulang, 70 tahun coba bayangkan aja, hutan belukar begitu. Mulai dari awal untuk menyiapkan semua untuk kebutuhan hidup. Tapi juga Tuhan siapkan bait Allah yang sudah hancur, mulai bangun. Jangan takut, Allah pemilik dunia ini dan segala isinya. Bangun. Nah tentu juga bait Allah itu bukan saja dibatasi secara fisik bangunan, tapi rumah Allah adalah tubuh kita, tempat berdiamnya roh Allah. Bukankah kamu adalah bait Allah? Dalam 1 Korintus, mari kita buka 1 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 16. Mari kita baca sama-sama ayat 16 dan 17. 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Tubuh ini adalah bait Allah, rumah Allah. Ini seperti bangunan ini rumah doa. Tapi bisa dihitung juga orang datang mau berdoa. Saya percaya dan yakin sungguh ketika kita memakai tubuh ini yang adalah bait Allah, terus dalam komunikasi terhubung dengan sumber hidup, maka tidak menjadi sukar, bukan merupakan hal yang sukar untuk dia menjangkau orang lain. Di dalam doa, dia merindukan si A, si B, si C, keluarga ini, keluarga itu. Dia tidak bisa hadir secara fisik, tapi dia bisa hadir dalam Roh Kudus yang menolong mereka untuk bersekutu, yang menolong mereka untuk keluar dari persoalan, yang menolong mereka untuk keluar dari beban-beban hidup, menyadari hidup ini adalah Tuhan punya. Berarti jangan dipakai tubuh ini untuk semena-mena semau-maunya, untuk dirusakkan. Tuhan bilang, kau tubuh kau rusak, saya lebih rusakkan dia. Tuhan bilang, kau tubuh kau tidak bisa jaga, lebih baik sabah pulang sudah. Bisa. Karena tubuh ini adalah milik Allah. Karena itu mari jaga dengan baik. Mari hadirkan Dia yang pemilik hidup ini dalam kekuatan kuasanya. Karena kita tidak mampu. Ini daging ini lemah. Kita bilang ya roh penurut, jadi daging lemah terus berkungkung terus dalam kedagingan itu ya tidak bisa. Di mana Roh Kudus gitu. Roh Kudus ada di dalam roh kita ketika dia menyatu, betapa kuatnya hidup ini. Nah kalau kebenaran yang terus diperdengarkan bagi kita sepanjang minggu ini tentang bagaimana Yerusalem baru, siapa yang mau tinggal di sana? Orang-orang yang hidup dengan Tuhan, sudah belajar hidup bergaul dengan Tuhan di dunia, ya di sana tidaklah susah gitu. Tapi kalau di dunia aja susah-susah mau bergaul, bagaimana di sana terhadap tempat? Jadi pentingnya kita tetap menjaga. Kita sudah jaga tuh jatuh bangun, iya. Tapi Tuhan lihat upaya kita, usaha kita untuk belajar hidup dalam kebenaran, untuk belajar hidup mencari Dia. Karena daging tuh maunya jauh dari Tuhan. Daging maunya jauh dari persekutuan dengan Tuhan, dengan berbagai pikiran yang aduh nanti begini, nanti begitu. Apalagi hujan-hujan, sudah. Hujan menolong untuk tidak mau bersekutu. Tapi sesungguhnya ketika kehidupan rumah tangga kita tetap ada dalam persekutuan, bukan halnya menjadi halangan seperti lagunya anak-anak sekolah minggu. Hujan bukan menjadi halangan untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena itu jikalau dalam bulan September ini adalah bulan bina keluarga, ya, yang disiapkan oleh gereja Kristen di tanah Papua, biarlah menjadi satu kerinduan kita Bapak Ibu Saudara.
Jangan jauh-jauh dari persekutuanmu. Latihlah dirimu beribadah, karena di dalam ibadah mengandung janji baik untuk hidup hari ini, hidup kini, dan hidup nanti. Apa sih isinya ibadah? Ya bersekutu dengan Tuhan, meninggikan Dia, puji Dia, bicara dengan Dia, mendengar apa kata Dia Tuhan bagi hidup kita. Bukan cerita orang lain, cerita Tuhan dan apa Dia punya dampak dalam hidup bermasyarakat. Bukankah tubuh yang kita punya ini terdiri dari lebih banyak air? 90% air. Kita butuh air. Air itu apa? Allah, Isa, Roh, Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi sebenarnya fisik aja butuh air, apalagi spiritnya kita, rohani kita sangat membutuhkan Tuhan. Tidak ada kehebatan pada kita di luar Tuhan. Di dalam Tuhan itu luar biasa. Kendati pun jatuh bangun, iya. Karena dunia ini tempat kita dibentur-benturin supaya kita kuat, iman kita, kesetiaan kita, kesabaran kita, apalagi kasih kita, kesetiaan kita diuji kapan? Setiap hari. Kita boleh bersyukur sepanjang bulan ini Allah telah membawa kita melewati setiap tantangan kesukarannya. Dan karena itu, kalau Allah sudah kuatkan kita, kerinduan Allah kita menjalani hidup di bulan yang baru sesuai dengan kehendaknya. Mari kita belajar untuk menopang seluruh pekerjaan Allah, secara fisik jasmani, tapi juga secara spiritual. Bait Allah, tubuh kita, tapi bait Allah tempat di mana kita beribadah. Kemarin sepertinya di viral di Oikumene saya lihat bapak-bapak dong mulai ada bikin bersih, itu sudah. Nah, mari semua kita, ya, tidak terkecuali sebagai umat Tuhan, kita bekerja seperti untuk Tuhan, tidak nanti dipuji-puji baru ketong kerja. Tuhan, oleh orang lain bisa puji begini, tapi Tuhan bilang, tapi kalau Tuhan bilang begini, itu sudah pasti begini untuk orang lain. Untuk Tuhan, kita bekerja untuk Tuhan, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Memasuki bulan September, tetap percaya, ketika kita mampu memberi yang terbaik, maka sumbernya Dia lihat kesetiaan kita, Dia lihat kepedulian kita, Dia lihat kesetiaan kita untuk membangun rumah rohani, ya, yang mengedepankan kehendak Tuhan, yang terus kita lakukan dalam hidup kita. Untuk apa sih kita hidup? Yang pertama menyenangkan Tuhan. Dampaknya menyenangkan keluarga, saudara. Itu sih tujuannya. Bagaimana nama Tuhan dipermuliakan. Bukan sebaliknya. Tujuan Allah supaya kita mengenal Dia dan semakin mengenal Dia dan melakukan apa kehendaknya. Selamat memasuki bulan yang baru, supaya berkat Tuhan terus tercurah bagi kita yang setia, memberi yang terbaik bagi Tuhan, membangun bait Allah, rumah rohani kita dalam hidup setiap hari. Kesanalah perintah Tuhan untuk memberkati kita. Amin. If we ever needed the Lord before, I know we sure do need Him now. Oh, we sure do need Him now, my Lord. I say we sure do need Him now. Oh, glory. If we ever needed the Lord before, I know we sure do need Him now. We need Him every day and every hour. We need Him in the morning, need Him in the morning, need Him in the morning, we need Him in the night, need Him in the night, need Him in the night, need Him in the night. Oh, we need Him at the noonday, need Him at the noonday, need Him at the noonday, when the sun is shining bright. If we ever needed the Lord before, we sure do need Him now. Oh, we sure do need Him now, my Lord. I say we sure do need Him now. Oh, if we ever needed the Lord before, I know we sure do need Him now. We need Him every day and every hour. Oh, we need Him when we're burning. We need Him when we're sad. Oh, we need
If we ever needed the Lord before, we sure do need Him now. Oh, we sure do need Him now. We sure do need Him now. Oh, glory. If we ever needed the Lord before, we sure do need